Kita lanjut di nomor 8. Nomor 8 itu adalah inverse matrix. Nah, di sini kita tulis elemennya dulu, 2, 0, min 2, 1. Nah, untuk mendapatkan inverse matrix caranya kita kalikan silang 2 dengan 1, kemudian 0 dengan min 2. Nah, sebelahnya kita tulis elemen matriksnya itu ada yang tukeran. Jadi kalau yang tuker itu yang ini, yang 2 sama 1. Jadi posisinya nanti yang satunya di atas, yang 2-nya di bawah. Sedangkan yang ini, yang 0 sama min 2, ini dia ganti tanda. Jadi nggak tukar posisinya. Jadi yang tadinya min 2 jadi positif 2, dan yang tadinya 0, 0 itu kan dia sebenarnya netral ya, jadi nggak ada minus, jadi dia tetap 0. Karena kalaupun dia min 0, ya min dikali 0 tetap aja 0. Kemudian kita hitung yang bawah, ini kan 2 dikali 1, 2. Kemudian 0 dikali min 2 tetap 0. Jadi hasilnya 1/2. Nah, artinya 1/2 ini harus kita kalikan dengan semua elemen yang ada dalam matriks ini. Jadi kita hitung setengah dikali 1, kemudian setengah dikali 0, kemudian setengah dikali 2, dan setengah dikali 2. Sama dengan setengah dikali 1 tetap setengah, setengah dikali 0 tetap 0, kemudian setengah dikali 2 hasilnya 1, dan setengah dikali 2 hasilnya 1. Nah, selesai. Jadi ini untuk pembahasan inverse matrix. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, sebuah tempat parkir paling banyak hanya dapat ditempati oleh 400 kendaraan yang terdiri dari sedan dan bis. Jika luas rata-rata tempat parkir sedan 4 meter pangkat 2 dan bus adalah 12 meter pangkat 2, sedangkan luas tempat parkir 4.800, maka model matematikanya adalah. Nomor 9 ini kan bagian dari persoalan program linier. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan cerita seperti ini, memang kita harus memodelkan dulu menjadi variabel-variabel. Nah, di nomor 9 itu kan nggak ada petunjuknya ya variabel X dan Y-nya itu siapa. Tapi di situ informasinya itu selalu membandingkan antara sedan sama bis, sedan sama bis. Nah, jadi yang kita jadikan variabel X itu adalah sedan, kemudian yang variabel Y-nya adalah bis. Nah, untuk memudahkan kita membuat modelnya, kita bisa bikin kotak bantuan. Nah, ini untuk variabel X, yaitu sedan. Kemudian kolom yang kedua itu untuk variabel Y, yaitu bis. Dan kolom yang ketiga adalah totalannya, atau kalau di program linear itu istilahnya kendala. Kemudian ada informasi apa aja. Nah, di sini ada angka 400. Itu adalah, minta tolong yang belum di-mute atau kalau mau respon, kamu pakai headset aja. Jadi biar suara di luarnya nggak kedengeran. Nah, di sini 400 adalah informasi tentang banyak kendaraan. Jadi di sini ada kita kasih keterangan banyak kendaraan. Nah, banyak kendaraannya itu adalah 400, terdiri dari sedan dan bis. Artinya masing-masing sedan sama bis itu nggak tahu jumlahnya berapa. 400 itu adalah totalannya. Jadi kita tempatkan 400 di sebelah kolom ketiga. Nah, jumlah sedan sama bisnya untuk yang ini nggak ada, jadi kita kosongin aja. Selanjutnya di sini ada informasi tentang luas tempat parkir. Berarti di sini baris kedua adalah luas. Nah, untuk sedan sendiri di situ luasnya adalah 4 meter persegi. 4. Kemudian untuk yang bis itu 12. Dan untuk luasan tempat parkirnya 4.800. Jadi kita taruh di kolom ketiga. Nah, udah, sekarang tinggal kita keluarin. Progress. Kita keluarkan dari baris yang pertama. Baris yang pertama itu kan nggak ada angkanya. Jadi langsung aja kita tulis X tambah Y, kemudian di situ kan 400. Nah, sebelum 400 ini ada tanda pertidaksamaan. Kita gunakan tandanya kurang dari atau lebih dari. Itu tergantung informasinya. Kan kalau di sini kalimatnya paling banyak 400. Kalau paling banyak 400,
Berarti apakah bisa lebih dari 400? Gimana tuh? Tanda yang tepat itu kurang dari atau lebih dari kalau paling banyak? Kalau paling banyak 400 artinya kan tidak bisa memuat lebih dari 400 kan? Nah, jadi tanda yang kita gunakan adalah kurang dari. Terus kalau kalimat yang kedua, di baris yang kedua itu kan ada angka 4. Jadi kita tulis 4X ditambah 12Y, kemudian di situ 4.800. Nah, untuk yang 4.800, sebentar. Itu gimana kalimatnya? Di sini kalimatnya luas tempat parkir 4.800, artinya luas tempat parkirnya itu kan hanya memuat 4.800 meter persegi, tidak bisa memuat lebih dari itu. Nah, jadi tanda yang kita gunakan juga kurang dari. Ya, kemudian di sini karena 412 dan 4.800 itu masih terlalu besar angkanya, maka kita harus perkecil. Supaya kecil, masing-masing kita bagi langsung aja sama 4 ya. Kalau kita bagi sama 2, ntar 2 kali proses gitu. Jadi kita langsung bagi sama 4, 4 bagi 4 hasilnya 1, jadi kita tulis X aja. Kemudian 12 dibagi 4 itu 3Y, dan 4.800 dibagi 4 itu 1.200. Nah, jadi dari 2 baris tabel tadi kita udah dapat 2 model matematika. Nah, kemudian yang harus dan selalu ada itu adalah yang ini. X lebih dari 0, ini model yang ketiga, dan Y lebih dari 0. Ini adalah model yang keempat. Karena X dan Y itu kan jumlah sedan sama banyaknya sedan sama banyaknya bis. Nah, itu kan tidak mungkin negatif. Jadi model matematikanya ada 4. Yang pertama, X tambah Y kurang dari 400, X tambah 3Y kurang dari 1.200, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Ya, jadi begitu untuk nomor 9. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Lanjut atau ada yang masih bingung? Halo, anak-anak? Masih di sana? Anak-anak gimana? Dapat X lebih dari 0 itu dari mana ya, Bu? Kalau Sama Y yang lebih dari 0. Oh ya, kalau X lebih dari 0 sama Y lebih dari 0 itu memang secara otomatis kita munculkan. Karena tadi kan di awal kita melakukan permisalan X itu adalah banyaknya sedan sama banyaknya bis kan. X itu sedan, Y itu bis. Nah, kalau yang namanya kita menghitung banyaknya atau kuantitas suatu barang itu kan jumlahnya tidak mungkin negatif. Nah, jadi untuk syarat tambahannya itu X-nya harus lebih dari 0 dan Y-nya harus lebih dari 0. Karena nanti biasanya di option jawaban tuh ada yang X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Itu jangan kamu pilih. Yang kamu pilih itu yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 gitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Cukup, Bu. Oke, lanjut ke nomor 10. Kita masuk ke persoalan barisan dan deret. Nah, di sini ada barisan aritmatika dengan suku pertama adalah 3, suku kelima adalah 23, yang ditanya adalah suku ke-30. Kalau di sini barisannya adalah barisan aritmatika, maka untuk mencari suku ke N, rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi A itu adalah suku pertama, kemudian B itu adalah selisih atau beda. Selisih atau beda antar suku. Nah, di sini kan yang ditanya adalah suku ke-30. Kalau suku ke-30 berarti kan N-nya 30. Nah, di sini A-nya kita belum punya. Suku pertamanya ada. Suku pertamanya ada ya.
Nah, di sini U1 itu kan sama aja dengan A. Suku pertamanya adalah 3. Berarti kita bisa langsung ganti nih, A-nya adalah 3. Kemudian N-nya itu kan 30, jadi 30 dikurang 1. Nah, yang enggak kita punya itu adalah nilai B-nya. Nah, bagaimana kita bisa mencari nilai B-nya? Kita ambil informasi yang U5 sama dengan 23. Jadi kalau U5, itu kan penjabarannya berarti A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Pakai rumus yang UN tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kan U5-nya diketahui di situ 23. Jadi 23 sama dengan A-nya juga diketahui yaitu 3. Kemudian 5 dikurang 1 4. 4B. Nah, sekarang kita pindahkan 3 ke ruas kiri. Jadi 23 dikurang sama 3 sama dengan 4B. Kemudian 23 dikurang 3 itu kan 20 ya. 20 sama dengan 4B. Jadi B-nya sama dengan 20 dibagi 4. Nah, 20 dibagi 4 itu kan hasilnya 5. Jadi kita ketemu nih hasil B-nya 5. Nah, kita bawa ke sini. Jadi untuk U30-nya 3 ditambah 30 kurang 1 kan 29. Kemudian B-nya itu 5. Nah, ngitungnya harus perkalian dulu ya. Jadi 3-nya tulis dulu, kemudian kita hitung 29 kali 5. 9 kali 5, 45, simpan 4, 2 kali 5, 10, tambah 4, 14. 145. Nah, jadi tinggal kita jumlahin 3 sama 145 jadi 148. Ya, ini untuk pembahasan nomor 10. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nomor 10 cukup? Bagaimana anak-anak? Mau lanjut atau ada yang mau ditanya? Lanjut, Bu. Oke. Lanjut ke nomor 11. Nah, kalau sekarang dia geometri. Kalau untuk barisan geometri atau deret geometri, di sini untuk rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Yang A itu tadi sama ya, suku pertama. Nah, di sini ada R. R itu adalah rasio. Rasio itu hasil bagi. Hasil bagi antar suku yang berurutan. Nah, di sini kita sudah punya suku pertamanya 1. Dan suku ketiganya adalah 4. Nah, yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertamanya. Artinya kita harus ngejumlahin U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 gitu. Kita juga bisa sih gunakan rumus kalau misalkan mau pakai rumus deret geometri, itu rumusnya adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Ini kalau mau pakai rumus. Nah, berarti yang kita butuhkan itu adalah kita butuh mendapatkan R atau rasionya. Sedangkan suku pertamanya kan udah ada. Nah, di sini kita bisa ambil informasi yang suku ketiga. Di situ kan suku ketiganya U3 adalah 4. U3 itu kan kalau kita jabarin pakai rumus UN tadi, berarti A dikali R pangkat N-nya itu 3 dikurang 1. Berarti A-nya bisa kita langsung ganti jadi 1, R-nya belum ada, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, ini kan dia suku ketiganya itu hasilnya adalah 4 ya. Berarti 4 itu sama dengan 1 dikali R pangkat 2, tetap R pangkat 2. Nah, tugas kita sekarang nyari berapa yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 4. Gitu. Itu rasionya. Berarti R sama dengan berapa yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 4? 2 ya. Nah, jadi kita sudah dapat R-nya adalah 2.
Nah, kalau misalkan udah dapat rasionya 2, kita bisa gunakan rumus Fn, bisa juga pakai cara manual. Kalau pakai cara manual, misalkan suku pertamanya tadi 1. Nah, kalau rasionya 2, berarti suku keduanya itu adalah tinggal 1 dikali sama 2 gitu. Berarti 2. Kemudian untuk suku ketiganya berarti 2 dikali sama 2, itu jadi 4. Berarti suku keempatnya itu dikali 2 lagi dan seterusnya. Berarti ini 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Kemudian dikali 2 lagi 64. Nah, ini tinggal kamu jumlahin. Itu kalau pakai cara manual. Kalau pakai rumus, berarti kita masukkan di sini S7, karena kan jumlah 7 suku ya. Suku pertamanya 1, R-nya kita ganti dengan 2, N-nya itu 7, kemudian dikurang 1 dibagi, R-nya 2, 2 dikurang sama 1. Nah, di sini berarti kita harus mengerjakan hasil 2 pangkat 7. 1 dikali, berapa hasil 2 pangkat 7? 2 pangkat 7 itu 2 dikalikan sampai 7 kali. 2 kali 1, 2, kali 2, 4. Terus berapa ya? 2 pangkat 7 berapa? 8, 16, 16, 128, Bu. ya oke. 128 dikurang sama 1. Oke, dibagi 2. 28. 128 ya? Sebentar. 16, 128 atau 256 ya? Enggak benar, 128. Tapi saya salahnya di sini nih, 2 dikurang 1 hasilnya 1 ya, bukan 2 ya. Bentar, saya hapus dulu. Nah, ini 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi, kita tinggal hitung 128 dikurang 1 hasilnya kan 127. 1 dikali 127 dibagi 1 hasilnya tetap 127. Nah, yang ini pun kalau kamu, misalkan kamu rumusnya lupa gitu ya, udahlah ngerjain manual aja. Nah, kalau kamu jumlahin 1 tambah 2 sampai ditambah 64, hasilnya pasti 127 juga gitu. Ya, itu untuk nomor 11. Gimana? Ada yang mau komentar? Silakan. Ada yang masih kurang jelas? Gimana anak-anak? Paham, Bu. Oke, lanjut. Kita ke nomor 12. Nomor 12 ini masih tentang barisan deret, tapi di sini deretnya deret geometri tak hingga. Nah, untuk deret geometri tak hingga itu rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Nah, kebetulan di sini 6 itu adalah jumlah deret geometri tak hingganya. Jadi, S tak hingganya udah diketahui 6, dan suku pertamanya adalah 3. Berarti A-nya adalah 3. Nah, yang ditanya adalah rasio. Kita langsung masukkan aja ke rumus. Di sini 6 sama dengan 3 per 1 dikurang R. Nah, ini kan posisi rasionya atau R di bawah. Jadi biar dia naik ke atas, kita kalikan silang. Jadi 6 kita kalikan dengan 1 dikurang R sama dengan 3. Nah, ini karena perkalian satu suku dengan 2 suku, berarti 6 harus dikalikan dengan semua yang ada dalam tanda kurung. 6 dikali 1 dan 6 dikali R. 6 dikali 1 itu 6. Terus 6 dikali R itu 6R sama dengan 3. Nah, ini udah tinggal operasi aljabarnya aja ya. Di sini berarti 6 itu bisa dihitungnya sama 3. Jadi 3-nya kita pindah aja ke ruas kiri. 6 dikurang sama 3. Kemudian min 6R-nya kita pindah ke ruas kanan. Karena kan si 6R ini kan dia minus ya, tandanya negatif. Jadi biar hasilnya sekalian nggak negatif, kalau kita pindah ke ruas kanan dia jadi positif 6R. Nah, terus 6 dikurang 3 itu kan hasilnya 3. 3 sama dengan 6R. Nah, nyari R-nya kita tinggal ngebagi 3 sama 6. Kalau 3 dibagi 6 itu kan nggak bisa. Bisanya kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan atau kita perkecil, masing-masing kita bagi 3. Jadi R-nya sama dengan 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi rasionya setengah. Gitu. Ya, itu untuk nomor 12. Silakan.
Ada yang mau ditanya? Bisa lanjut? Bisa, Bu. Ya. Nomor 13. Oh, ini saya salah kopas nih. Ini kok soalnya sama ya. Sebentar. Nomor 13 itu soalnya oh, bayangan titik ya. Ini saya salah nih. Bayangan titik A bayangan titik A adalah 4,1. Kemudian setelah direfleksikan, terhadap sumbu X, dan kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat (0,0) faktor skala min 3 adalah. Ya, untuk nomor 13 ini bagian dari materi transformasi. Di sini kalimatnya adalah refleksi. Refleksi itu sebetulnya pencerminan. Kemudian dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesaran. Nah, jadi kalau awalnya kita punya titik A 4,-1, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu X. Kalau kalian misalkan nggak hafal sama rumusnya, kalian bisa bikin secara geometris. Di sini ada titik 4,-1. Kalau 4,-1 itu, atau enggak gini deh, kita pakai permisalan aja. Jadi kita nemuin rumusnya. Misalkan ada titik A itu X, Y. Di atas nih. Kemudian ini kan yang tegak sumbu Y, yang mendatar sumbu X. Kalau misalkan yang jadi cermin adalah sumbu X, ini cermin, maka bayangan titik A itu pasti berada di bawah, ya kan? Nah, jadi bayangannya di bawah. Nah, kalau posisi titiknya di bawah, maka koordinatnya berubah, bukan X, Y lagi. Kalau X-nya tetap, karena kan dia masih ada di di X positif ya. Tapi titiknya ini ada di bawah, atau di bawah 0 itu berarti Y-nya negatif. Nah, jadi dari sini kalau misalkan refleksinya sumbu X, hasil bayangannya titik X-nya tetap, Y-nya itu berubah tanda. Nah, jadi awalnya kalau kita punya titik 4,-1, kan 4 itu X-nya. Kemudian Y-nya itu -1. Maka setelah direfleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya jadi A aksen, itu 4-nya tetap 4, sedangkan Y-nya berubah tanda, yang tadinya -1 jadi 1. Gitu. Nah, sekarang setelah direfleksi, kemudian didilatasi. Dilatasi itu artinya kan perbesaran. Jadi kalau memang skalanya -3, tinggal kita kalikan masing-masing sama -3. Jadi 4 dikali sama -3, itu 4 dikali sama -3, sama 1 juga dikali sama -3. Jadi hasilnya untuk bayangan akhirnya adalah -12, -3. Ya, gitu. Itu untuk
nomor 13. Anak-anak, saya udah di warning, Zoom-nya udah mau habis sebentar lagi, mungkin 10 menit lagi. Habis ini lanjut atau kalian butuh jeda, nanti kita lanjut Zoom lagi mungkin di hari Minggu. Atau mau diselesain aja hari ini, biar minggunya kalian tinggal tinggal ulangi lagi latihan soalnya. Gimana? Maunya gimana? Habis ini waktunya habis, mau lanjut atau kita jadwalkan lagi nanti Zoom-nya di hari Minggu. Soalnya khawatirnya kalau malam itu kan kalian pasti tarawih kan. Kalau udah selesai tarawih ntar pasti ngantuk tuh, jadi takutnya nggak konsen. Kalau sore khawatirnya ada yang mau bukber bareng teman-temannya gitu. Nah jadi habis ini waktunya habis, tinggal 8 menit lagi, mau lanjut atau gimana? Halo? Besok Minggu. Lanjut besok, Bu. Lanjut besok. Ya udah, jadi kita habisin dulu di sisa Besok waktu. aja Bu, Minggu. Ya, kita selesaikan dulu untuk yang di 8 menit lagi ini, mudah-mudahan bisa dapat beberapa soal. Nomor 14 ini adalah dimensi 3. Diketahui ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8. Yang ditanya luas bidang diagonal BDHF. Nah kan supaya tergambar luas yang mau kita cari itu apa, kita harus gambar dulu kubusnya. Ini yang bawah itu kita namai ABCD, yang atas adalah EFGH. Kemudian kalau bidang diagonal BDHF, coba kita sambungkan dari B ke D, kemudian dari H ke F. Ternyata dia berbentuk persegi ya, atau persegi panjang ya. Maka yang saya arsir inilah yang akan kita cari luasnya. Nah, di sini kubusnya punya panjang rusuk 8. Kalau misalkan panjang rusuknya 8, panjang dari B ke D berapa anak-anak? Panjang dari B ke D itu adalah diagonal bidang bawah. Nah, kalau diagonal kubus itu gimana? Cara cepatnya, langsung kita tambahin akar 2, Bu. Ya, betul. Jadi untuk yang bawah otomatis panjangnya adalah 8 akar 2. Kemudian untuk dari B ke F itu kan dia tingginya kubus. Tingginya kubus itu kan 8. Nah, jadi untuk mencari luas BDHF, kita tinggal kalikan 8 akar 2 dengan 8. Nah, kalau mengalikan bentuk akar itu kan harus yang sejenis ya. 8 bisanya dikali sama 8, 64. Sedangkan akar 2 itu kan nggak bisa dikali sama siapa-siapa, jadi tetap belakangnya akar 2. Nah, itu untuk nomor 14. Gimana? Bisa lanjut? Masih ada 5 menit lagi. Ada yang mau tanya? Nomor 14? Gimana anak-anak? Lanjut? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut Bu, lanjut. Nomor 15 pada balok ABCDEFGH dengan panjang AB-nya 3, BC-nya 8, dan CG-nya 12. Jarak A ke P dengan P merupakan titik tengah FG. Kita harus gambar lagi baloknya. A, B, C, D yang bawah, kemudian EFGH yang atas. Ukuran dari A ke B itu 3, dari B ke C 8, dan dari C ke G itu 12.
P merupakan titik tengah FG. F ke G itu yang atas nih, atas kanan. Kita tambahkan dulu di sini titik P. Kemudian yang ditanya adalah jarak dari A ke P. Kita tarik garis dari A ke P. Dari A ke P kita tarik. Nah, yang harus kita cari adalah ini garis yang berwarna biru ini nih. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan jarak dari A ke P? Kita butuh bantuan ini ya, garis lain. Coba kalian temukan bidang mana yang akan terbentuk segitiga siku-siku, karena nanti kita akan bisa gunakan teorema Pitagoras nih untuk menghitungnya, tapi kita harus dapatkan segitiga siku-sikunya dulu yang memuat AP. Kita buat di mana segitiga siku-sikunya? Dari P ke A lalu ke kalau jadinya ke C mah enggak, kejauhan. Coba sebenarnya bisa dari beberapa sisi ya. Bisa juga kamu tarik dari A ke P kemudian ke F, itu bisa. Jadi kalau segitiga siku-sikunya itu bisa kebentuk kalau kita bikin ya, kita hubungkan A ke P dan ke F, itu jadi segitiga siku-siku. Atau bisa juga kita pakai jadi kehapus. Ada yang punya ide lain nggak selain ke F, kemana lagi? Kita bisa juga tarik dia ke titik B. Ya, jadi dari P ke B ke A itu bisa. Kan? Jadi segitiga siku-siku. Atau bisa juga ke sini. Ke bawah, tegak lurus dulu. Tapi kalau tegak lurus dulu kita akan beberapa kali mengerjakan ya. Jadi kita ambil aja yang ke sini nih, ke F ya. Oke, jadi segitiga siku-sikunya itu adalah dari A ke P ke F. Nah, sekarang kita bongkar dulu deh gambarnya biar lebih enak melihatnya. Kalau yang alas itu kita misalkan adalah F dengan P, kemudian A itu di atas, maka AP itu adalah sisi miring kan. Sisi miring dari segitiga siku-siku AF dan FP. Ukuran dari FP itu adalah separohnya dari F ke G. F ke G itu kan dia 8, berarti kalau dari F ke P itu separohnya, yaitu cuma 4. Nah, kemudian kita harus mendapatkan panjang dari A ke F. Nah, kalau dari A ke F ini belum ada, tapi dia adalah diagonal bidang. Diagonal bidang balok yang depan dengan ukurannya itu adalah 3 sama 12. Nah, jadi kita harus cari panjang AF-nya dulu. Karena AF adalah diagonal, maka kita pakai Pitagorasnya adalah 3 pangkat 2 ditambah sama 12 pangkat 2. Nah, kalau 3 pangkat 2 itu kan dihitung hasilnya 9. 12 pangkat 2 itu hasilnya 144. Kalau kita jumlahin itu hasilnya 3, 5, 153. Nah, 153 ini kan dia bukan bilangan kuadrat ya. Jadi nggak bisa kita cari akarnya. Nah, kalau nggak bisa, nggak apa-apa, kita langsung gabung aja sama yang untuk mencari AP. Untuk mencari AP itu kan berarti adalah AF dipangkatkan 2 ditambah dengan FP dipangkatkan 2. Nah, tadi hasil dari, ini AF ya, hasil dari AF pangkat 2-nya